Kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Bagimu hormat, bagimu pujian, bagimu kemuliaan. Dari segala zaman, dari kekal sampai kepada kekal. Terima kasih Tuhan Yesus boleh kembali mengizinkan kami beribadah untuk daerah Jakarta. Terima kasih Tuhan kami bisa kembali datang ke rumah-Mu yang kudus, ke rumah-Mu yang suci. Selama kami ada kesempatan untuk beribadah, kami akan terus beribadah kepada Tuhan. Karena kami tahu ini yang bagian terpenting dalam hidup kami. Ini bagian yang paling esensial dalam setiap keberadaan kami. Terima kasih untuk hadirat-Mu yang telah kami rasakan. Terima kasih untuk pengurapan-Mu yang boleh ada di tengah-tengah kami. Urapi hamba-Mu juga Tuhan untuk boleh menyampaikan isi hati kebenaran firman Tuhan. Pakai lidah bibir perkataan hamba-Mu ini untuk boleh menjadi perpanjangan bagi nama Tuhan. Agar kata kalimat yang keluar nama Yesus saja yang dipermuliakan. Membawa jemaat makin mengenal Yesus Kristus Tuhan. Membawa jemaat makin mengerti apa yang menjadi bagian mereka di dalam Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih untuk rekan-rekan tim pujian penyembahan, para pengerja di tempat ini yang telah membawa kami dalam hadirat Allah. Setiba saatnya juga urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu untuk menjadi alat bagi nama-Mu Tuhan. Allah Roh Kudus, Engkau disambut di tengah-tengah kami. Sederhanakan firman-Mu, buat umat-Mu mengerti, buat umat-Mu diberkati. Jaringan yang kami pakai Tuhan yang sucikan, Tuhan yang kuduskan. Jaringan lancar sampai dengan hari ini, sampai dengan malam nanti Tuhan semuanya boleh berjalan dengan lancar. Kami mengikat mematahkan segala kuasa kegelapan. Setiap roh yang tidak memuliakan nama Yesus kami patahkan kuasanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, setiap kita yang siap diberkati firman Tuhan, jemaat Tuhan sama-sama dengan bangga kita katakan, kita kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Silakan duduk kembali saudara. Haleluya, puji Tuhan. Senang sekali bisa melihat gereja kembali penuh dengan jiwa-jiwa yang mengasihi Tuhan. Suatu kehormatan buat saya bisa kembali melayani saudara. Terima kasih kepada Tuhan Yesus atas anugerah dan kesempatannya. Terima kasih kepada Gembala Sidang, Bapak dan Ibu Pariyaji untuk kepercayaannya melayani saudara. Terimalah salam dari mimbar ini. Shalom Tiberias. Masih lebih besar suara saya di lantai bawah, di lantai atas. Lebih semangat lagi. Shalom Tiberias. Apa kabar semuanya saudara? Tuhan Yesus itu baik, amin. Saya belum melihat tangan-tangan yang diberkati Tuhan selama PSBB ketat ini. Bisa lambaikan tangan saudara. Boleh kasih tepuk tangan dulu yang luar biasa bagi Tuhan kita. Haleluya. Seperti biasa sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan, sama-sama kita mengangkat Alkitab kita. Saudara yang bawa Alkitab boleh angkat Alkitabmu tinggi-tinggi. Saudara yang HP-nya ada Alkitab jangan malu-malu. Angkat HP saudara tinggi-tinggi. Kita akan sama-sama mengakui otoritas kebenaran firman Tuhan. Di lantai atas, di lantai 2, lantai 3, sama-sama angkat Alkitab saudara tinggi-tinggi. Dengan imam percaya Tiberias, sama-sama ikuti doa saya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku percaya Alkitabku ini adalah firman Allah yang hidup. Aku adalah sama seperti yang difirmankannya. Aku adalah sama seperti yang dijanjikannya. Aku yang terima firman Tuhan, hidupku tidak akan sama lagi. Yang percaya sama-sama kita katakan amin, haleluya. Keluarkan pulpen saudara, keluarkan catatan saudara. Kita akan sama-sama belajar serial khotbah yang akan sama-sama saudara saya pelajari 2-3 minggu atau bahkan mungkin 1 bulan. Saya nggak tahu sampai mana Tuhan akan bawa. Tema khotbah saya pada siang hari ini adalah Living an Anointed Life, atau hidup dalam pengurapan atau menghidupi pengurapan. Sama-sama kita buka kebenaran firman Tuhan, sama-sama kita pelajari dari salah satu mazmur yang paling banyak dikutip, dari salah satu mazmur yang paling banyak dijadikan inspirasi baik sebagai lagu, buku dan sebagainya. Mazmur 23 ayatnya yang kelima. Mazmur 23 ayatnya yang kelima. Kitab Mazmur ini ditulis oleh orang Jawa saudara. Namanya Mazmur, istrinya Mbak Mur saudara. Nggak lucu ya, terima kasih saudara ya. Karena firman Tuhan berkata, diberkatilah orang yang berusaha membuat orang lain tertawa saudara. Iya nggak apa-apa saudara. Sama-sama kita buka firman Tuhan Mazmur 23 ayatnya yang kelima. Yang sudah di sana dan yang tadi tidak ketawa, sama-sama bilang sama saya pasti diberkati.
Sama-sama kita baca Jemaat Tuhan Tiberias Gading Nias dan live streaming. 3, 2, 1, ya. Engkau di hadapan lawanku, engkau pialaku penuh apa? Melimpah. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Ayat ini seakan-akan ada kontradiktif. Ayat ini seakan-akan ada suatu pembandingan. Ayat ini memberitahukan kita ada ancaman di sana, ada tantangan di sana, ada masalah di sana, ada musuh di sana. Tahukah saudara, Raja Daud menulis Mazmur 23 ini bukan dalam keadaan baik-baik saja, bukan dalam keadaan tanpa perlawanan, tapi dia menulis Mazmur 23 ini dalam pengejaran oleh musuh-musuhnya. Dalam musuh-musuhnya sedang berusaha membunuh dia dalam keadaan yang tidak baik. Tapi Daud berkata, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Saya berdoa firman Tuhan ini menjadi bagian bagi setiap orang percaya yang hadir pada siang hari ini. Saya berdoa agar siapapun musuh saudara, siapapun yang berusaha menjatuhkan saudara, siapapun yang berniat jahat sama orang-orang percaya, Alkitab mengatakan Allah menyediakan berkat di hadapan lawan-lawan saudara. Allah menyediakan promosi di hadapan lawan-lawan saudara. Allah menyediakan hidangan di hadapan lawan-lawan saudara. Yang percaya katakan amin. Bahkan saya mau bilang sama saudara, justru seringkali saya banyak ketemu sama jemaat yang saya layani. Justru di masa-masa pandemi ini ada banyak jemaat Tiberias, para pengusaha, orang-orang yang bekerja berusaha. Justru mereka bilang sama saya, justru melalui pandemi ini Pak, berkat Tuhan lebih banyak lagi dijatuhkan. Justru melalui pandemi ini mukjizat Tuhan lebih banyak lagi dinyatakan. Amin saudara. Saya mau bilang sama saudara, bahkan sebagai hamba Tuhan, saya lebih banyak mendengar berita tentang mukjizat, berita tentang kesaksian jauh lebih banyak di masa pandemi ini. Saya mau bilang semakin berat kehidupan kita orang percaya, semakin lagi berlimpah anugerahnya sama saudara. Semakin berat tantangan yang saudara hadapi, semakin lagi mukjizatnya dicurahkan bagi saudara. Yang percaya boleh kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan kita saudara. Dikatakan di ayat selanjutnya, kita sama-sama belajar. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Ayat ini ditulis kurang lebih 3000 tahun yang lalu. Ayat ini ditulis 3000 tahun yang lalu. Apakah masih relevan sampai hari ini? Saya percaya masih relevan. Daud berkata, engkau mengurapi kepalaku dengan apa saudara? Dengan minyak, gambaran pengurapan. Gambaran Allah berkenan. Dalam perjanjian lama, pengurapan hanya dapat diberikan kepada 3 tugas jabatan kepelayanan. Pengurapan di perjanjian lama hanya diberikan kepada limited person. Sangat terbatas, sangat kudus dan sangat istimewa. Hanya diberikan kepada jabatan kenabian, jabatan keimaman, dan jabatan raja. Di luar dari itu tidak boleh terima. Tapi ketika Yesus mati di kayu salib, tabir bait Allah terbelah menjadi 2. Maka semenjak hari itu orang tidak perlu lagi berdoa melalui para imam. Orang tidak perlu lagi berdoa melalui nabi. Orang tidak perlu lagi berdoa datang ke bait suci. Dimanapun, kapanpun saudara dan saya dapat berdoa kepada Tuhan. Amin saudara, begitu juga dengan pengurapan. Saudara dan saya dapat diurapi. Saudara dan saya dapat memperoleh bagian pengurapan itu. Katakan amin. Dalam Alkitab dikatakan pengurapan dibagi menjadi 2. Pengurapan internal dan pengurapan eksternal. Internal adalah anointed by God. Pengurapan oleh Tuhan. Ketika Allah mengurapi saudara, Allah memberikan rohnya yang kudus kepada saudara. Pengurapan by God, anointed by God adalah ketika Holy Spirit, rohnya yang kudus masuk ke dalam saudara. Saudara memiliki kekuatan lebih dari orang-orang lain. Saudara memiliki hikmat lebih dari orang-orang lain. Saudara memiliki wisdom lebih dari orang-orang lain. Saudara memiliki daya tahan lebih dari orang-orang lain. Katakan amin. Itu yang terjadi ketika saudara dan saya diurapi oleh Allah. Secara internal, pengurapan. Secara eksternal, pengurapan yang sering saudara dan saya lakukan di gereja Tiberias adalah ketika seseorang
menaruh minyak di atas kepala saudara. Ini adalah gambaran yang dilakukan bagi saudara dan saya. Ini adalah gambaran. Sebagai ilustrasi ketika orang mengurapi saudara dengan minyak. Maka ketika saudara diurapi dengan minyak, Roh Allah, Roh Kudus itu berkuasa atas kehidupan saudara dan saya. Katakan amin. Sebagai contoh, kalau saya pakai cincin ini. Cincin yang saya pakai adalah tanda saya menikah. Kalau saudara lihat cincin ini, saudara tahu saya bukan bujangan, saya jauh dari jomblo. Itu yang ketawa pasti jomblo. Saya menikah. Kalau saudara lihat orang pakai cincin di tangan kanannya, saudara tahu dia menikah. Out of market. Keluar dari pasar bebas. Saya milik Amanda Zevanya seorang. Biasa aja dong. Tapi ketika saya melepas cincin ini, apakah saya bukan nggak menikah lagi? Saya kira PSBB tambah pinter. Saya pakai cincin, ini lambang, ini gambaran saya menikah. Kalaupun saya nggak pakai cincin, saya tetap nikah. Tapi kalau saya nggak ada cincin, saya nggak berani pulang. Karena murka Allah menanti. Ketika saudara dibaptis, mati bagi dunia, hidup bagi Kristus. Itu gambaran. Saudara nggak mati beneran kan di kolam? Ketika dibaptis tiba-tiba pada ngambang semua gitu. Enggak kan? Begitu juga dengan terjamuan kudus. Gambaran. Di internal Roh Allah mengurapi saudara. Ketika saudara diurapi secara eksternal Roh Kudus. Pengurapan itu ada atas saudara. Maka Roh Kudus, Roh Allah itu berkuasa atas saudara. Katakan amin. Alkitab menggambar orang yang diurapi dengan minyak. Alkitab katakan in Bible, Alkitab katakan ada favornya Tuhan, ada kemurahannya Tuhan, ada berkatnya Tuhan. Pengurapan dalam Alkitab adalah gambaran dari persetujuan Allah, gambaran dari hadirat Allah, gambaran dari berkat Allah, gambaran dari kuasa Allah, gambaran dari kesembuhan, dari favor, prosperity, dan gambaran dari protection. Saya kasih contoh sama saudara, ada jemaat kita pergi Jakarta, Bali, Jakarta, naik mobil 6 orang. Balik dari Jakarta, Bali, Jakarta, sampai di Jakarta, saudara, mereka mengalami suatu ciri-ciri yang menghasilkan mengarah kepada COVID-19. Ketika di swab, hasilnya 5 orang, 5-5-nya positif. Yang 1 orang ini negatif. Saudara, mereka satu mobil, mobilnya bukan lebarnya 2 hektar, bukan. Mereka satu mobil. Orang bilang karena sistem imun tubuhnya. Yang 1 orang ini makanya nggak kena. Saya nggak percaya. Karena ada banyak orang badannya sehat, imunnya sehat, kena juga. Tapi saya percaya bukan sistem imun yang nyelamatin dia. Tapi sistem iman dia kepada Kristus yang menyelamatkan dia. Katakan amin. Ketika saudara diurapi, saudara mengalami proteksi dari Allah. Kan hari-hari ini kata positif mengandung kata negatif. Kalau berapa tahun yang lalu ada istri bilang sama suaminya, "Pak, aku positif." Suami bilang, "Amin, haleluya." Karena artinya hamil. Coba sekarang pagi-pagi bilang, "Pak, aku positif." Kena di mana, Mah? Kok Mama bisa kena? Aduh. Kata positif menjadi kata negatif. Kata negatif sekarang menjadi kata positif. Saya nggak tahu apa yang sedang terjadi. Tapi hari-hari ini kata-kata sedang dijungkir balikin oleh dunia. Kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Ketika saudara dan saya belajar apa fakta. Ngomong-ngomong ketika kita belajar mengenai pengurapan. Arti dari nama Yesus Kristus. Tahukah saudara nama belakang dari Kristus artinya apa? Saudara jangan bilang Yesus nama depan, Kristus nama belakang. Enggak begitu Bambang. Kristus artinya adalah dalam bahasa Yunani artinya adalah yang diurapi. Dalam bahasa Ibrani arti dari kata Mesias. Saudara mau tahu apa arti kata Mesias? Yang diurapi. Kristus dan Mesias artinya sama. Yang diurapi.
Saya pengen saudara dan saya belajar sama beberapa minggu ini fakta Alkitab mengenai pengurapan. Saya masuk dalam inti khotbah saya, Efesus 2 ayatnya yang ke-10. Efesus 2 ayatnya yang ke-10 sama-sama kita baca. 3, 2, 1, ya. Karena kita ini buatan Allah. Sama-sama bilang sama saya ini buatan Allah. Bilang kiri kanan saudara, kamu buatan Allah. Saudara bukan buatan made in China, bukan. Saudara buatan Allah, diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Saudara dan saya diciptakan, setiap kita, every one of us punya callingnya sendiri. Panggilan dari Tuhan bukan hanya untuk pendeta. Panggilan dari Tuhan bukan hanya untuk biarawati. Panggilan dari Tuhan bukan hanya untuk orang-orang yang kerja buat gereja. Tapi panggilan dari Tuhan buat setiap orang percaya. Katakan amin. Saya tahu tidak semua orang dipanggil jadi pendeta. Tapi semua orang percaya dipanggil jadi pelita. Tidak semua orang jadi, kalau semua jadi pendeta, siapa jemaatnya? Kalau saudara dipanggil sebagai guru, itu panggilanmu. Ada orang dipanggil sebagai yang namanya businessman, businesswoman. Ada orang dipanggil sebagai entertainer dan you name it, sebut aja. Tapi saya mau bilang saudara dan saya tidak dapat memenuhi panggilan Tuhan kalau saudara dan saya tidak mengalami pengurapan dari Tuhan. Karena pengurapan dari Tuhanlah yang memampukan saudara untuk memenuhi panggilan yang Tuhan telah siapkan. Saya ulang sekali lagi, saudara tidak dapat memenuhi panggilan yang Tuhan siapkan dalam kehidupan setiap saudara yang datang, yang nonton pada hari ini. Kalau saudara tidak mengalami pengurapan dari Tuhan. Karena dengan pengurapan dari Tuhanlah kita dimampukan untuk memenuhi panggilan yang Tuhan telah siapkan dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Saya masuk dalam inti khotbah saya. Apa fakta ketika saudara dan saya mengalami pengurapan? Yang pertama, fakta ketika diurapi oleh Tuhan. Ketika Allah memilih saya, Dia mengurapi saya. Sama-sama bilang sama saya, ketika Tuhan memilih saya. Kurang semangat, sama-sama ketika Tuhan memilih saya. Tuhan juga mengurapi saya. Saya orang yang percaya Tuhan tidak pernah memanggil kita tanpa memperlengkapi kita. Saya orang yang percaya kalau Tuhan yang panggil, Tuhan juga yang memperlengkapi. Saya orang yang percaya kalau Tuhan panggil saudara, Tuhan percayakan suatu tempat, suatu bisnis, suatu toko, suatu ruko, suatu pelayanan. Saya percaya Tuhan tidak mungkin mempercayakan itu sama saudara tanpa terlebih dahulu memperlengkapi saudara. Alkitab katakan ketika Yesus memanggil 12 rasul. Yesus memberi mereka perintah untuk mengusir setan, menyembuhkan sakit penyakit. Kalau saudara baca dalam Alkitab, sebelum Yesus memerintahkan mereka pergi, Yesus memperlengkapi mereka dengan kuasa. Saya orang yang percaya kalau Tuhan panggil saudara, Tuhan pilih saudara, engkau nggak perlu ngerasa minder. Engkau nggak perlu merasa takut, engkau nggak perlu ngerasa nggak mampu. Karena kalau Tuhan yang panggil, kalau Tuhan yang pilih, Tuhan juga yang memperlengkapi dan mengurapi saudara. Amin. Alkitab katakan demikian, sama-sama kita baca kebenaran firman Tuhan. 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-24. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-24. Tiberias, sama-sama kita baca. 3, 2, 1, ya. Lebih keras lagi, 1, 2, 3, iya. Ia juga akan. Dia yang panggil saudara setia. Kalau dia panggil saudara untuk mulai bisnis. Kalau dia panggil saudara untuk mulai pelayanan. Kalau dia panggil saudara untuk berhenti dari kantormu dan memulai pekerjaan yang baru. Dia setia sama saudara. Dia akan menggenapi apapun panggilan yang Tuhan beri sama saudara. Kita buka firman Tuhan. Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Saya ingin membuktikan sama saudara kalau Tuhan panggil, Tuhan pilih, Tuhan juga mengurapi, Tuhan juga memperlengkapi. Sama-sama kita baca, 3, 2, 1, ya. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Samaria sampai
Saudara bisa lihat saya ke depan. Kalau saudara baca ayat ini dari kacamata 2020, saudara nggak ngerti ada apa maksud Tuhan di tempat itu. Kalau saudara baca ayat ini dari kacamata 2000 tahun yang lalu, saudara akan mengerti bahwa misi yang Yesus berikan kepada murid-muridnya adalah misi yang hampir-hampir tidak mungkin. Karena sebelum Yesus naik ke surga, Yesus panggil murid-murid, Yesus berkata, kamu akan menjadi saksiku. Jikalau Roh Kudus turun atas kamu, kamu akan menjadi saksiku ke Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, ke ujung-ujung bumi. Kalau saudara, saya bayangin Petrus, Thomas, Yakobus, dan para murid-murid. Ketika Yesus bilang, kamu jadi saksiku ke Yerusalem, Petrus bilang, oke, Yerusalem deket. Kamu akan jadi saksiku ke seluruh Yudea. Oke Yudea, gue tahu dekat sini. Jadi saksiku ke seluruh Samaria. Oke, gue ngerti. Tapi ketika Tuhan menjadi saksiku sampai ke ujung-ujung bumi, saya percaya murid-murid akan mulai lihat-lihatan. Karena pada masa itu Pak, belum ada pesawat Pak. Pada masa itu Bu, belum ada mobil. Pada masa itu belum ada cellphone. Pada masa itu belum ada Twitter, Instagram, TikTok dan teman-temannya. Mungkin Petrus bilang sama Thomas, Mas. Terus kata si Thomas, ya terus. Gimana caranya beritain Injil? Gimana caranya dari Timur Tengah Injil bisa sampai ke benua Afrika? Gimana caranya dari Timur Tengah Injil bisa sampai ke benua Asia? Gimana caranya dari Yerusalem Injil bisa sampai ke benua Amerika dan sebagainya? Ini yang saya bilang sama saudara. Kalau Tuhan yang panggil saudara, saudara gak usah takut, tugasmu jalan. Urusan pemenuhi kebutuhanmu, Allah akan menyediakan keperluan saudara. Allah akan menopang saudara dengan janjinya. Allah tidak akan pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Berapa tahun yang lalu, saya hari Kamis malam di rumah Pak Paryaji. Pak Paryaji bilang sama saya, Gideon, you orang Batak, you saya utus buka Tiberias Medan. Sama teman saya pendeta Jeffrey, hari Kamis. Buka hari apa? Hari Minggu. Hari Kamis pulang ke rumah, Jumat pagi terbang ke Medan sama teman saya pendeta Jeffrey. Sampai di Medan, teman saya pendeta Jeffrey, kalau saudara dengar baik, belum ada gedung, belum bikin izin, belum ada pengerja, belum ada jemaat. Saudara, pada masa itu. Tapi saya tahu Pak Paryaji orang yang dipakai Tuhan. Kalau beliau yang suruh, artinya Tuhan yang suruh. Dan kalau Tuhan yang suruh, saya percaya Tuhan akan menyediakan jalannya. Saudara amin, karena bukan saudara yang disuruh. Coba saya yang disuruh. Sampai di Medan, teman saya pendeta Jeffrey bilang, bro kita kemana? Saya bilang, gue gak tahu. Lu kan orang Batak, memang gue orang Batak. Tapi gue Batak internasional. Saya bilang, banyak keluarga gue udah gak di Medan. Keluarga gue rata-rata udah di Jakarta, beberapa di Texas. Texas fried chicken. Ayam. Jadi sampai di Medan, saudara boleh tanya, sampai di Medan, saya naik taksi. Abang taksi tanya, kemana bang? Bawalah aku bang, kemana kau mau? Aku milikmu bang. Muter, pilih hotel dan sebagainya. Sampai di sebuah hotel, God is my witness. Sampai di sebuah hotel, masuk. Saya tanya, mau ketemu siapa? Mau sewa kamar? Enggak, ketemu siapa? Ketemu bos you. You siapa? Saya bos. Kan anak Tuhan bos. Saya bilang saya mau ketemu sama kepala marketing. Berapa waktu kemudian kepala marketingnya keluar. Baru lihat saya, Pak Gideon. Saya bilang gue tahu di Jakarta gue terkenal. Tapi di Medan gue gak tahu. Saya bilang kok ibu kenal? Saya jemaat Menteng Prada. Saya baru 3 bulan pindah kemari. Dalam hati saya, Tuhan buat kamu pindah. Loh iya dong. Saya urus sama teman saya pendeta Jeffrey. Izin, kapan bukanya? Minggu ini. Hah? Urus, siapin bangku segala macam, ketemu Kakanwil Sumatera Utara. Kapan bukanya? Minggu depan, bukan minggu ini. Hah? Ini gereja Pasangkuriang katanya. Saudara tanya pendeta Jeffrey kalau nggak percaya, siapin bangku ibadah Pak Paryaji, kita buat bangkunya 1000 seat. Ya kan, ibadah 5 sesi. Jam 8 kurang 5 Pak Paryaji sama ibu telepon saya, ya Gideon gimana, rame kan? Saya lihat baru 5 orang.
Dengan iman saya bilang, rame Pak, rame. Ya bagus, nanti yuk foto ya, taruh bulutin. Gimana taruhnya? 5 orang mau foto bagaimana sih? Iya betul. Tapi 8.20, gak tahu dari mana tulang belulang semua muncul. Saudara, dengar saya baik-baik. Kalau Tuhan yang panggil, Tuhan panggil Bapak dan Ibu Pariaji bangun gereja. Latar belakang mereka bukan orang percaya. Latar belakang mereka agama seberang. Latar belakang mereka gak kenal pendeta. Latar belakang mereka gak tahu Alkitab. Latar belakang mereka gak ngerti gimana buka gereja. Tapi kalau Tuhan yang panggil, bukan urusanmu bagaimana caranya. Urusanmu percaya, berjalan dengan iman. Karena ketika engkau berjalan, maka mukjizat, pemeliharaan, penyediaan mulai terjadi sama saudara. Yang percaya katakan amin. Saya berkali-kali disuruh Pak Pariaji gantiin. Pernah duet sama Bapak di Alam Sutra. Pak Pariaji yang perjamuan, saya yang khotbah. Kita semua tahulah kalau khotbah sama Pak Pariaji, kita pendeta hanya partai tambahan. Partai utama Pak Pariaji. Selesai khotbah, Pak Pariaji telepon, maaf saya gak bisa datang, ada urusan. Itu jemaat Pak Pariaji kan Bapak di sini semua nih. Udah bawa plastik, bawa kertas, bawa semua. Tapi saya tahu, saya pernah gantiin pendeta di Tiberias Bitung. Waktu itu 10 tahun yang lalu atau 12 tahun yang lalu. Saya datang ke sana jadi MC. Tapi karena gak bisa, pendeta gak bisa mendarat. Kak Argo bilang Gideon aja yang gantiin. Tiberias Bitung, masih Bitung yang lama, orang Manado tahu. Bitung yang lama. Orang Manado itu semuanya rata-rata Kristen kapalan. Kalau saudara lihat orang Manado ketika di USG, di kandungannya udah ada Alkitab. Hanya di Manado lagi makan di pinggir jalan, ngamen nyanyi lagu tubuhmu. Saya hampir mau diri, saya pikir perjamuan. Oh ini perjamuan, nih diri dulu nih. Hanya di Manado, kiri kanan gereja. Ini Oktober sudah pohon terang di mana-mana. Di Manado doang saya khotbah di Bitung, minta ampun penuh. Kan orang Manado kan pendetanya kadang-kadang kan harus senior-senior gitu. Yang munculkan boyband Korea gitu. Saya mau bilang kalau Tuhan yang panggil, Tuhan pasti perlengkapi. Apapun yang sedang Tuhan buat dalam kehidupan saudara, jangan takut. Kalau Tuhan yang panggil, Tuhan juga yang mengurapi. Tuhan juga yang menyediakan berkat buat saudara. Tepuk tangan di atas kepalamu. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan yang panggil. Tuhan juga yang mengurapi. Katakan amin. Yang kedua, ketika kita bicara mengenai pengurapan, saudara, saya bagi khotbah saya, saudara, kurang lebih 4 atau 5 bagian. Rabu ini jam 7, saya dipercayakan kembali untuk melayani, kita akan kembali belajar mengenai hidup yang diurapi, saudara. Yang kedua, ketika kita memahami tentang pengurapan, yang kedua apa yang bisa kita pelajari, pengurapan Tuhan mengubah saya menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Sama-sama bilang sama saya ketika saya diurapi. Saya menjadi pribadi yang jauh, ayo bantu saya, jauh lebih baik. Amin. Oh Pak Pendeta saya udah baik sekarang enggak. Kalau ketika saudara diurapi, ketika pengurapannya ada atas saudara, ketika minyak itu mulai tercurah sama saudara, ketika Roh Kudus mulai menguasai saudara, pelan tapi pasti Allah akan mengubah saudara menjadi pribadi yang saudara nggak pernah bayangkan sebelumnya. Karena pengurapan Allah inside out. Dari dalam dia ubah kita. Saya buka dasar firman Tuhan 1 Samuel 9 ayat yang ke-21. Biar saudara dan saya nggak ngomong ini pendeta main asal ngomong doang. 1 Samuel 9 ayat yang ke-21. Tiberias Gading Nias live streaming. Sama-sama kita baca. 3, 2, 1 ya. Saudara bisa lihat saya ke depan. Kalau saudara pelajari perikop 1 Samuel 9, 1 Samuel 8 dan sebagainya. Bangsa Israel mereka minta kepada Allah. Mereka hendak dipimpin oleh raja.
Allah berkata kepada bangsa Israel, bukankah aku rajamu? Bukankah aku yang memimpin engkau? Tapi bangsa Israel berkata apa? Kami ingin seperti bangsa-bangsa yang lain. Kami mau seperti mereka. Oleh karena itu Allah dalam kegeramannya, Allah memberikan kemauan bangsa Israel. Allah memerintahkan Nabi Samuel untuk memilih seorang anak muda yang bernama Saul. Alkitab katakan keledainya Saul hilang. Alkitab katakan Samuel menunggu Saul. Long story short, Samuel bertemu dengan Saul. Apa kata Samuel? Samuel berkata kepada Saul, kamu akan menjadi king of Israel. Kamu akan melawan musuh sebagainya. Dan seperti respon semua orang pada umumnya. Ketika ada janji yang besar, mulai ada yang namanya minder. Mulai ada yang namanya takut, mulai ada yang namanya khawatir. Bukankah aku yang paling hina dari keluargaku? Bukankah aku yang paling kecil di antara mereka? Mengapa Bapak berkata demikian? Seringkali dalam kehidupan kita tidak percaya sama diri kita. Padahal Tuhan percaya sama kita. Seringkali dalam kehidupan kita mempertanyakan, apakah saya sanggup kerjakan ini? Apakah saya bisa melakukan ini? Apakah saya mungkin berbuat ini? Padahal ketika kita tidak percaya sama diri kita, Tuhan percaya sama kita. Padahal ketika kita merasa kita tidak mampu melakukan apa yang harus kita lakukan, Tuhan melihat kita mampu untuk melakukan itu. Ketika Yesus berjalan bersama dengan murid-murid menaiki perahu, Alkitab katakan perahu mereka dihantam oleh badai. Alkitab katakan Yesus tertidur. Dalam konsep keilahian Yesus tahu akan ada badai. Tapi ketika Yesus naik ke atas perahu, Yesus tertidur. Bukan Yesus gak peduli dengan murid-murid, karena Yesus percaya bahwa murid-murid sanggup melewati badai. Makanya Yesus tidur. Sama seperti saya tadi dari Bekasi ke Kelapa Gading. Di mobil belakang saya tidur. Karena saya tahu tim saya nyetir mobil saya sampai Gading Nias. Gak mungkin melek-melek tiba-tiba Marga Satwa. Yesus tertidur. Yang membuat Yesus bangun bukan badai. Karena badai tidak membangunkan Yesus. Karena kalau Yesus bangun karena badai, maka badai lebih besar dari Yesus. Tapi Yesus tertidur di tengah badai membuktikan bahwa Yesus lebih besar dari apapun badai yang saudara hadapi. Yang membuat Yesus bangun apa? Bukan badai. Teriakan para murid-murid yang membuat Yesus bangun. Kita lihat ayat selanjutnya. Saya buktikan sama saudara pengurapan. Orang yang diurapi dengan minyak. Tuhan membuat pribadinya menjadi jauh lebih baik. Kita lihat dasar firman Tuhan. Dalam ayatnya yang ke-10. 1 Samuel 10. Ayatnya yang pertama. Sama-sama kita baca Tiberias. 3, 2, 1, ya. Dituangnya ke atas kepala Saul. Tuhan telah mengurapi engkau menjadi, engkau akan memegang, lebih keras lagi Gading Nias, dan engkau, kita baca koma, inilah bahwa Tuhan telah menjadi raja atas. Kita lompat di ayatnya yang ke-6. Sama-sama kita baca dengan lantang. 3, 2, 1 ya. Maka Roh Tuhan akan berkuasa atasmu engkau. Dan berubah menjadi, sekali lagi, dan berubah menjadi, sekali lagi lebih keras, dan berubah menjadi manusia lain. Samuel yang belum, saudara bisa lihat ke saya, Samuel yang belum diurapi. Saul yang belum diurapi, Saul yang penuh dengan ketakutan. Saul yang penuh dengan minder, ketidakpercayaan. Saul yang tidak percaya ada hal besar menanti dia. Tapi Saul yang sudah diurapi. Alkitab katakan apa? Saul mengalahkan musuh, menghancurkan berbagai macam. 1 Samuel 16 dan ayat, saya lupa ayat berapa. Ketika Daud diurapi dengan minyak. Semenjak hari itu, Roh Allah berkuasa atas Daud. Saya mau bilang sama saudara, ketika engkau diurapi, Allah sedang mengubah karaktermu menjadi karakter yang jauh lebih baik. Katakan amin. Saya sedikit cerita pengalaman saya. Saya awal khotbah ditaruh oleh Pak Paryaji di daerah Bekasi. Tiberias Grand Mall Bekasi. Saya waktu itu nama saya masih, gelar saya masih evangelis Gideon Simanjuntak. Saya ngomong-ngomong nama asli saya bukan Gideon Simanjuntak. Saya kasih sama saudara
rahasia terbesar abad ini. Nama asli saya Bontot Tanaka. Jangan tanya bagaimana ceritanya. It's none of your business. Tapi saya nggak pengen nama khotbah saya pakai nama Bontot, kan nggak lucu. Sambut firman Tuhan, pendeta Bontot. Saudara senang kan saya dihina kan? Memang saudara nggak pernah cinta saya memang. Jadi singkat cerita, saya khotbah di Gereja Bekasi Evangelis Gideon Simanjuntak. Saya khotbah, saya nggak pernah lupa 10:30 khotbah saya tentang kekudusan. Lagi semangat khotbah, karena di tengah-tengah khotbah ada beberapa anak muda masuk. Dan karena bangku depan yang sisa mereka masuk dan saya kan ngintip gini. Celaka dalam hati saya, gila lu teman nakal gue waktu SMP. Teman kacau-kacau saya waktu SMP SMA. Jadi saya lihat dia, mati lu. Jadi saya khotbah gini aja. Kayak gak ada jemaat di sini, saudara. Jadi, gini aja. Selesai khotbah, selesai perjamuan, saya kira dia pulang. Ternyata dia altar call. Saya doain. Pas sampai di sini, dia tanya, Bontot ya? Terus saya bilang, bukan Nikola Saputra. Saya bilang, iya Bontot, kenapa? Ya ampun, gue baru percaya Tuhan mau datang katanya. Kalau orang kaya lo jadi pendeta katanya. Saya keluar gereja, dia bilang, kok lo bisa jadi pendeta sih? Kita kan dulu pernah begini bareng, Saya bilang, orang-orang kalau kenal saya, teman-teman SMP saya, SMA saya, kuliah saya. Kalau dia tahu saya jadi pendeta, mereka bilang, kok bisa? Saya mau bilang sama saudara, kalau saudara aja bingung, saya juga bingung. Mama saya kalau dengar khotbah saya, kalau ikut ibadah, dia salah satu orang yang paling sering nangis dengan khotbah saya. Bukan karena khotbah saya menusuk hati dia, bukan. Karena mama saya tahu siapa saya. Jadi ketika dia lihat saya di mimbar, dia pernah acara keluarga, orang tanya, Eda. Itu yang ketawa orang Batak itu asli. Eda, kok bisa sih Bontot jadi pendeta? Pasti mama saya bilang, itulah Eda. Gak ada yang tahu rencana Tuhan. Saya pernah makan sama jemaat pakai baju bebas tengah minggu. Jemaat bilang, aduh Pak Pendeta, lihat Pak Pendeta di mimbar sama di bawah kayaknya beda banget. Ya memang beda. Karena Tuhan mengurapi saya. Kalau saudara pernah dengar pendeta, kok pendeta ini kalau khotbah perkataannya kena banget sih. Kok apa yang diomongin kayaknya nusuk ke hati. Kayak dia tahu apa yang kita lewati. Kayak dia ngerti gitu apa yang sedang kita hadapi. Bukan karena pendeta itu. Tapi karena pengurapan Tuhan ada atas pendeta itu. Jadi ketika apapun yang dikhotbahkan lidahnya dipakai oleh Tuhan. Untuk memberkati jemaat. Makanya saya mau bilang sama saudara. Ketika saudara diurapi. Ketika pengurapan Tuhan ada atas saudara. Ketika saudara memakai minyak mengurapi saudara. Pelan tapi pasti. Karaktermu akan Tuhan mulai ubahkan. Amin. Saudara tahu almarhum pendeta Bapak Thomas Advent Bangun? Saudara pasti kenal dan karate dan berapa tuh? Pokoknya dan kawan-kawan lah. Tangannya gede banget, saya pernah salaman sama dia, tangan saya hilang. Tangan gue mana nih? Gede banget, dia taruh kepala, tangannya di kepala saya ketutup semua sama dia. Sudah baca kesaksian nih. Mereka bertobat di Tiberias. Bapak almarhum Thomas Advent Bangun, saudara, tukang mukul istrinya. Tukang mabuk dan segala, pukul istrinya pokoknya. Tiap malam istrinya urapin tangannya. Tangan ini gak mukul saya, tangan ini gak gampar saya, tangan ini sayangi saya, tangan ini kasihi saya. Sepatunya diurapin. Kemana sepatu suami saya melangkah, tidak ke tempat yang aneh-aneh. Kalau ke tempat yang aneh-aneh, Tuhan bikin nyasar dan segalanya. Saudara cek kesaksian. Karena saya duduk jadi jemaat, saya dengar ceritanya waktu itu. Dan tiap kali diurapi, tiap kali mereka ribut. Kalau udah mulai tensi tinggi, isi udah tutup mata. Karena pasti pak. Tapi ketika tutup mata, gini. Gue khotbah apa sih? Iya. Saya kangen sama saudara.
Seneng lihat gereja ada orang lagi. Biasanya Misalnya yang ketawa cuma kameramen. Lihat saudara walaupun gak lihat muka bibir saudara gak apa-apalah. Kita doalah agar gereja gak ditutup lagi. Jangan amin doang lo dateng. Amin lo gak dateng. Sampai di mana khotbah saya lupa. Pengurapan. Pak Paryaji dan Ibu Darniati orang yang biasa. Tapi ketika Tuhan mau pakai, Tuhan urapi mereka. Saudara dengar khotbah Pak Paryaji. Bagi orang kayaknya khotbahnya biasa deh. Tapi ketika pimpin perjamuan, kanker sembuh, tumor hilang, utang-utang jutaan dolar hilang. Kenapa? Pengurapan. Jangan main-main sama pengurapan Tuhan. Hari-hari ini orang sedang mendiskreditkan minyak urapan. Hari-hari ini orang mulai bilang, udahlah. Minyak urapan itu begitu. Saya mau bilang itu cara iblis. Untuk saudara tidak hidup di balik kuasa itu. Amin. Yang ketiga, yang terakhir saudara. Saya undang imam musik. Kita sama-sama belajar. Kita akan lanjutkan minggu depan saudara. Apa yang kita pelajari ketika kita bicara pengurapan. Yang pertama ketika Allah memanggil, Allah mengurapi. Yang kedua pengurapan Allah membuat saudara menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Yang ketiga pengurapan Allah membuat tugas yang sukar menjadi mudah. Sama-sama bilang sama saya tugas yang sukar menjadi mudah. Kenapa? Karena Allah mengurapi. Kenapa? Karena Allah menyertai. Kenapa? Karena Allah. Mengapa tugasnya menjadi mudah? Karena kita tidak melakukannya dengan kekuatan kita. Kita tidak melakukannya dengan kemampuan kita. Karena kemampuan kita ada batasnya. Your money punya limitnya. Uangmu ada batasnya. Koneksimu ada batasnya. Kita buka firman Tuhan Efesus 3. Ini ayat saya terakhir. Efesus 3 ayat yang ke-16 versi NLT. From His unlimited resources. Dikatakan God will give you mighty inner strength. Through His Holy Spirit. Saya suka sekali from His unlimited resources. Limitnya gak ada batasnya. Ada orang tanya sama saya, kok Pak Paryaji walaupun udah usia senior, kok khotbah tetap semangat, doain orang bisa banyak seperti itu. Saya percaya. Karena Pak Paryaji gak pakai kekuatannya. Dia pakai kekuatan Tuhan. Berkali-kali saya dampingi Pak Paryaji. Dia bilang, ya Gideon suara saya seret. Nanti saya khotbah di mimbar ya 20 menit deh. Ketika khotbah di mimbar 1 jam. Bukan sekali 2 kali, berkali-kali. Kadang-kadang ibu suka bilang, papa suka begitu. Bilang setengah jam, tiba-tiba sejam juga. Pak Paryaji bilang apa? Ya ma, soalnya kalau di mimbar, papa kuat. Di mimbar papa gak pernah ngerasa capek. Saya tarik dari omongan Pak Paryaji. Karena kekuatan Tuhan membuat dia kuat. Karena pengurapan dari Tuhan membuat dia tetap tegap berdiri. Ada orang tanya sama saya, Pak Pendeta khotbah 8 kali hari Minggu. Kok kuat? Saya pernah nongkrong sama teman-teman pendeta gereja lain. Minggu khotbah berapa? Ada yang bilang 3, ada yang bilang 2. Terus tanya saya, bro khotbah berapa? Saya bilang 9 kali. Hah? Suara gak hilang? Enggak. Enggak masuk angin? Enggak. Enggak sakit? Enggak. Lo kok kuat? Karena Tuhan urapi. Ketika Tuhan ngurapi saudara. Apa cirinya kita tidak hidup dalam pengurapan? Kita gampang lelah. Kita gampang capek. Kita gampang tersinggung. Kita baperan, kita sensian. Itu cirinya engkau tidak hidup dalam pengurapan. Kenapa? Karena kalau engkau hidup dalam pengurapan, engkau menjalankan bisnismu bukan dengan kekuatanmu, dengan kekuatan Tuhan. Engkau menjalankan usahamu bukan dengan kemampuanmu, dengan kemampuan Tuhan. Kami para pendeta di Tiberias khotbah di Manado 5-6 kali. Ngitung uang persembahan jam 2, jam 3, jam 4 terbang lagi ke Jakarta. Pelayanan lagi enggak capek, enggak lelah. Bukan karena kekuatan kita, kekuatan Tuhan. Saya mau bilang, kalau engkau gampang lelah, gampang capek, gampang emosi, dikit-dikit baper hari-hari belakangan ini. Cek deh. Mungkin kau tidak hidup dalam pengurapannya. Makanya
Tiap pagi saya sama istri ambil minyak, urapin kepala, urapin anak, urapin istri. Karena saya tahu di akhir zaman ini, ia orang yang hidup dalam pengurapan. Allah menyertai, Allah memperlengkapi, Allah mengubah pribadinya menjadi lebih baik. Alkitab katakan tugas-tugasnya yang sulit diubah menjadi mudah. Apapun yang dikerjakannya diberkati berhasil. Kita kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Saya doa di seri yang pertama tentang pengurapan ini, saudara dan saya hidup dalam pengurapan Tuhan. Haleluya. Sama-sama taruh tangan kananmu di kepala saudara. Sama-sama bilang sama saya, dalam nama Yesus, aku terima pengurapan dari surga. Aku terima minyak kudus-Mu. Aku orang-orang yang diurapi. Orang-orang yang diurapi diperlengkapi. Orang-orang yang diurapi diberi kemenangan. Orang-orang yang diurapi pribadiku diperbaiki. Jadi pribadi yang lebih baik untuk hormat kemuliaan Tuhan. Orang-orang yang diurapi, apapun pekerjaan yang sulit, Tuhan ubah menjadi pekerjaan yang berhasil, pekerjaan yang mudah. Nama Yesus yang dipermuliakan. Generasi minyak dan anggur Tiberias, sama-sama kita katakan. Kita kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Tundukkan kepalamu, kita bersatu dalam doa. Meteraikan firman-Mu, bertumbuh berakar, berbuah menjadi rema. Mbak berhenti berkata-kata, tapi biar Roh Kudus terus berkata-kata dalam kehidupan kami. Nyatakan firman-Mu, nyatakan kerinduan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bawa korban ucapan syukur kami. Berapapun persembahan umat-Mu, Tuhan yang balas, nama Tuhan yang dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tiberias, saudara yang siap memberi, sama-sama kita katakan.